Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari sejarah kehidupan Ummul Mukminin, itu Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ummul Mukminin, ya, wanita ketiga yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau wanita yang keempat. Rasulullah menikahi Khadijah, kemudian Khadijah meninggal dunia, kemudian menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha namun belum digauli, kemudian menikah dengan Saudah, kemudian digauli. Setelah itu Rasulullah berhijrah, baru kemudian Rasulullah SAW menggauli Aisyah. Jadi ketika di Madinah, Rasulullah SAW ada dua istri. Siapa dengan siapa? Saudah dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Setelah perang Badar, Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Adapun Hafsah disebutkan Hafsah dari Hafs yang bahasa Arab artinya Saghirul Asad, yaitu singa kecil, anak singa. Hafs artinya anak singa, dan dahulu orang-orang Arab suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan ditinjau dari sifat istimewa yang ada pada hewan-hewan tersebut, ya. Seperti diantaranya ada yang dinamakan dengan kilab. Kilab artinya anjing, tapi mereka mengisyaratkan tentang amanah, bahwasanya anjing itu apa? Amanah. Di antara mereka yang dipanggil dengan himar. Himar adalah keledai untuk menggambarkan tentang kesabaran dalam bekerja. Dan di antaranya nama dengan Fahad. Fahad artinya macan. Kemudian misalnya Ali dinamakan Haidarah. Haidarah artinya juga macan yang menunjukkan keberanian. Di antaranya Hafs artinya anak singa, ya, yang menunjukkan kuat kepribadian, kuatnya kepribadian. Dan Hafsah diambil dari kata Hafs, ya. Adapun nama lengkapnya yaitu Ummul Mukminin Hafsatu bintu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu putri dari Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Jadi Umar bin Khattab kembali kepada Bani Adi. Bani Adi. Makanya Quraisy itu banyak, di antaranya Quraisy dari Bani Adi, karena kakek mereka ada yang bernama Adi bin Ka'ab. Jadi bertemu dengan kakeknya Nabi pada Ka'ab bin Lu'ay. Nabi punya silsilah Bani Hashim sampai Ka'ab bin Lu'ay. Umar dari jalur yang lain ketemu di Ka'ab bin Lu'ay. Setelah Ka'ab namanya Adi, makanya Umar disebut dengan Bani Adi. Adapun ayahnya tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan omnya ada yang terkenal namanya Zaid ibn Khattab. Saudaranya siapa? Umar, yang juga sahabat yang mulia, yang meninggal dalam Ma'rakatul Yamamah ketika berperang melawan Musailimah al-Kadzdzab di zaman kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang Zaid bin Khattab ini disebutkan dalam sejarah berdirinya kerajaan Arab Saudi, kuburannya dikultuskan oleh banyak orang, dan banyak orang datang ke kuburan Zaid bin Khattab minta-minta ke situ. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika menasihati mereka, beliau datang ke kuburan dan beliau berkata, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Artinya kalau mintalah kepada Allah, jangan minta kepada sahabat Zaid bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi ayahnya seorang Amirul Mukminin, yaitu orang mulia. Omnya juga Zaid bin Khattab juga orang yang mulia. Kemudian ibunya Zainab bintu Maz'un. Zainab bintu Maz'un, ya, dari Bani Jumah. Dan Zainab bintu Maz'un, ya, juga termasuk wanita masuk Islam di awal-awal, ibunya Hafsah, ya. Dan Zainab bintu Maz'un ini punya saudara yang terkenal, Utsman bin Maz'un.
seorang sahabat yang sangat mulia yang terkenal zuhud, yaitu pamannya Hafsah. Jadi Hafsah tinggal di keluarga yang sangat-sangat soleh ya. Dan ya, kemudian kita tahu Hafsah punya adik namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ya. Hafsah radhiyallahu anha dilahirkan 5 tahun sebelum Al-Bi'tsah. Sebelum Al-Bi'tsah. Sudah kita jelaskan berulang-ulang, Nabi mengalami 3 masa. Pertama masa jahiliyah, sejak lahir Nabi sampai usia 40 tahun. Sejak lahir Nabi sampai 40 tahun disebut dengan masa apa? Jahiliyah. Kemudian ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, maka disebut dengan masa kenabian. Masa kenabian itu berlangsung 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka disebut dengan tahun Hijriyah. Jadi 3 masa. Masa pertama masa jahiliyah dari umur berapa? Dari lahir sampai umur 40 tahun. Kemudian masa kenabian dari 13 tahun, dari 40 sampai berapa? 53. Paham? 53. Baru kemudian Rasulullah SAW hijrah sampai wafat tahun 11 Hijriah. Dari 10 tahun di Madinah, wafat umur 63 tahun. Inilah 3 fase Nabi SAW. Nah, Hafsah lahir kapan? 5 tahun sebelum kenabian. 5 tahun sebelum kenabian. Berarti lahir di zaman jahiliyah atau tidak? Zaman jahiliyah. Ketika itu umur Nabi berapa? 5 tahun sebelum kenabian. 35 tahun. 35 tahun. Jadi tahu jarak Nabi dengan Hafsah 35 tahun. Jarak Nabi dengan Hafsah radhiyallahu anha 35 tahun. Jadi Nabi SAW di tahun 5 tahun sebelum kenabian tersebut terjadi kejadian besar. Itu kejadian di mana orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah rusak, maka Nabi SAW dan orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah, dan kisah yang masyhur dalam sirah Nabi SAW. Di tahun itu juga disebutkan lahir Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi Hafsah ini seumuran dengan siapa? Fatimah, putri terakhir Nabi SAW. Dari sini kita tahu bahwasanya cerita yang disebarkan oleh sebagian orang bahwasanya Umar bin Khattab pernah menangis dan pernah tertawa. Ketika ditanya, "Ya Umar, kenapa engkau tertawa?" Beliau berkata, "Saya tertawa, saya ingat masa jahiliyah dahulu. Saya bikin berhala dari adonan tepung, saya bikin berhala. Kemudian ketika saya lapar, itu Tuhan saya makan." Umar tertawa. Terus ditanya, "Terus kenapa engkau menangis?" Dia bilang, "Saya menangis karena saya ingat saya pernah membunuh putriku di zaman jahiliyah." Namun berita ini tidak benar. Riwayat ini tidak ada sanadnya, tidak ditemukan dalam buku-buku hadis dan tidak ditemukan dalam buku-buku tarikh. Ya. Karena Umar tidak pernah membunuh putrinya. Di antara dalil akan hal ini banyak. Di antara dalilnya, anak Umar yang pertama namanya Hafsah. Dan Hafsah lahir di zaman jahiliyah. Seandainya kebiasaan Umar membunuh putrinya, maka Hafsah tentunya akan dibunuh. Ya, sudah meninggal, ternyata Hafsah hidup. Berarti bukan kebiasaan Umar untuk membunuh putrinya di zaman jahiliyah. Yang kedua, di antara dalil bahwasanya kisah tidak benar, bahwasanya sifat suka membunuh atau mengubur hidup-hidup anak-anak baru lahir atau anak perempuan itu tidak tersebar di seluruh kabilah Arab. Di antaranya orang Quraisy, di antaranya Bani Adi. Bani Adi tidak terkenal membunuh putri. Ada memang benar sebagian orang Arab membunuh putri mereka ketika masih kecil atau ketika usia 7 tahun, 8 tahun dikubur hidup-hidup. Namun ini tidak tersebar di Bani Adi dari suku Quraisy. Jadi ini bukan kebiasaan kabilahnya Umar. Kemudian yang ketiga, Umar bin Khattab juga meriwayatkan tentang seorang bernama Qais bin Asim. Ada seorang namanya Qais bin Asim. Dia datang kepada Rasulullah. Kemudian dia menyesal. Dia berkata, "Ini
wa attu samaniya banatin li. Ya Rasulullah, saya dulu di zaman jahiliyah saya pernah menguburkan hidup-hidup 8 putriku. 8 putriku fil jahiliyah. Apa yang harus aku lakukan? Dia masih Islam, dia menyesal. Dia pernah kubur hidup-hidup 8 putrinya. Yang cerita hadis ini siapa? Umar. Umar bilang datang seorang bernama Qais bin Asim kepada Nabi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya telah menguburkan hidup-hidup 8 putriku. Apa yang harus aku lakukan? Apa kafarahnya? Maka Nabi berkata, a'tiq an kulli wahidatin minha raqabah. Maka merdekakan setiap anak yang kau kuburkan seorang budak. Jadi merdekakan 8 orang budak ya. Intinya yang meriwayatkan hadis ini Umar, dan ini hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau seandainya Umar pernah membunuh putrinya, pasti dia cerita, tapi dia enggak cerita sama sekali, dan dia tidak membayar kafarah. Kalau dia pernah membunuh putrinya, dia juga pasti bayar apa? Kafarah. Intinya cerita tersebut tidak benar. Tersebut tidak benar karena Hafsah adalah anak pertama Umar dan dia lahir di zaman jahiliyah dan dia hidup. Berarti bukan kebiasaan Umar membunuh putrinya. Dan kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Abu Hafs. Abu Hafs itu diambil dari Hafsah. Dia ambil dari Hafsah. Kalau Hafsah itu untuk wanita, Hafs untuk laki-laki. Abu Hafs. Baik. Jadi kita tahu bahwasanya Hafsah lahir dalam keluarga penuh dengan keimanan. Ya. Bapaknya Umar bin Khattab, ibunya juga Zainab, sudah masuk Islam sejak awal. Paman-pamannya luar biasa. Omnya Zaid bin Khattab, terus pamannya Utsman bin Maz'un, Qudamah bin Maz'un, orang-orang soleh. Sehingga dia tumbuh juga dalam sebagai wanita yang solehah. Kemudian di usia belasan tahun Hafsah menikah dengan seorang namanya Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Ada yang mengatakan Khanis, ada yang mengatakan Khunais, tapi yang benar dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Khunais, itu kha nun ya sin. Khunais bin Huzafah As-Sahmi. Dia adalah seorang yang di awal masuk Islam. Bahkan beliau ini radhiyallahu anhu pernah berhijrah ke Habasyah. Pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau balik. Kemudian Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini melamar Hafsah radhiyallahu taala anha. Tentunya Umar bahagia. Ada mantunya yang soleh, masuk Islam di awal-awal, pernah berhijrah ke Habasyah demi agama, dan kemudian sekarang melamar putrinya. Maka Umar radhiyallahu anhu pun menikahkan putrinya Hafsah dengan Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini adalah saudaranya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Maksud saya ini juga suaminya soleh. Bahkan iparnya Hafsah itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi luar biasa. Di antara cerita yang menakjubkan tentang Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dia pernah dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke negeri Syam. Kemudian dia ditangkap. Kemudian dihadapkan oleh raja Romawi ketika itu. Kemudian raja tersebut nawarkan, kalau saya kasih engkau setengah kerajaanku, maukah enggak masuk Nasrani? Kata Abdullah bin Hudzafah, itu saudaranya suaminya Hafsah, dia mengatakan, enggak, saya enggak mau. Kalau saya kasih seluruh kerajaanku buatmu, kata dia, saya enggak mau masuk Nasrani. Mau kau kasih kerajaanmu double, bahkan seluruh kerajaan dunia, saya tidak akan masuk Nasrani. Kalau kau enggak mau, saya akan bunuh. Kata dia, silakan kau bunuh, enggak ada masalah. Subhanallah, ditangkap, ditawarkan. Iman yang kuat, ya. Iman yang kuat. Bilang, kau kasih kerajaanmu, pilih satu di antara dua. Dibunuh atau dapat setengah kerajaan, masuk Nasrani. Kata dia, mending mati. Tapi pilihan kedua, dibunuh atau dapat seluruh kerajaan tapi masuk Nasrani. Kata dia, mending mati. Bahkan kau kasih kerajaanmu double, saya tidak akan masuk Nasrani. Bahkan kau kasih seluruh kerajaan dunia, tidak akan masuk Nasrani. Akhirnya datangkan yang ditawan selain dia. Dipanaskan air yang panas, kemudian mau dibunuh. Ditanya kepada Abdullah bin Hudzafah,
Mau masuk Nasrani atau saya godok sampai mati? Kata dia, ketika itu Abdullah bin Hudzafah pun menangis. Maka anak buah sang raja pun senang. Dia bilang, ini sudah menangis, sepertinya ketakutan. Digodok hidup-hidup. Maka raja bilang, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya menangis, saya berangan-angan seandainya saya punya nyawa banyak sekali. Digodok mati, nyawa lagi digodok terus-terusan. Ternyata dia bukan karena takut, dia senang meninggal mati apa? Syahid. Maka sang raja pun takjub. Dia bilang, maukah kau cium kepalaku, keningku? Saya akan bebaskan engkau dan seluruh tawananku. Kata dia, cium kepalamu. Kau bebas dan teman-temanmu bebas. Iya, ya sudah sini. Abdullah bin Hudzafah pun cium kepala sang raja, kemudian dia dibebaskan dan tawanannya juga dibebaskan. Kemudian dia pulang dengan selamat, ketemu Umar, dia cerita, kata Umar, saya berhak untuk mencium kepalamu, subhanallah. Ya, siapa? Abdullah bin Hudzafah, inilah saudaranya siapa? Khunais bin Hudzafah. Khunais tadi suaminya siapa? Hafsah. Dan Hafsah menikah dengan Khunais masih belasan tahun, dan sering saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang biasa di zaman tersebut. Yang waktu 14 tahun, 15 tahun. Masih muda belia, dan ini adalah tradisi di zaman tersebut, tradisi yang biasa. Bukan hal yang aneh. Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi usia 6 tahun, kemudian tinggal serumah dengan Nabi usia 9 tahun. Tentu kondisi zaman dulu beda dengan zaman sekarang ya. Dahulu hal yang biasa, maka tidak ada yang mencerca. Tidak ada yang mencerca Nabi. Bahkan Umar menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum siapa? Ummu Kulsum adiknya Hasan Hussein. Hasan dan Hussein anaknya siapa? Ali dan Fatimah. Punya adik lagi namanya siapa? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum bintu Ali. Masih sangat remaja. Nikah dengan siapa? Umar yang sudah tua. Hal biasa. Seandainya itu hal tercela, maka sudah akan menjadi bahan celaan bagi orang-orang musyrikin mencela Nabi atau mencela sahabat. Namun ini hal yang biasa di zaman tersebut ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena zaman sekarang mulai datang orang-orang orientalis atau orang-orang kafir yang kemudian mengejek Nabi atau mencela Nabi dari sini. Katanya Nabi Muhammad SAW menikah dengan gadis yang masih sangat kecil. Kita bilang orang dulu aja tidak mencela. Kalau itu tercela, pasti Abu Jahal sudah mencela di luar, iya enggak? Abu Jahal aja diam-diam aja, menang-menang wae, kamu kok ribut? Abu Jahal dan Abu lainnya menang-menang wae, kenapa enggak ribut ya? Jadi mau dibawa tradisi zaman dulu dengan tradisi zaman sekarang. Zaman dulu orang tua hebat-hebat, sampai disebutkan contoh Amr bin Wud, orang Quraisy, orang musyrik ketika perang dalam perang Khandaq, disebutkan umurnya 120 tahun, dan dia petarung sangat tangguh dari orang musyrik. Umurnya berapa? 120. Dan dia petarung paling tangguh di ketika itu. Kalau zaman sekarang 120 udah di dalam kuburan. Bukan lagi berperang di dalam apa? Kuburan. Maka intinya jangan disamakan zaman dulu dengan zaman apa? Sekarang. Baik. Maka dia menikah dengan Khunais bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala anhu dengan pernikahan, tapi mereka tidak dianugerahi anak ya. Kemudian akhirnya mereka berhijrah. Berhijrahlah Hafsah dengan suaminya menuju kota Madinah. Kemudian sampai di Madinah, suaminya meninggal dunia. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ada khilaf di kalangan para ulama kapan Khunais bin Hudzafah ini meninggal dunia. Pendapat pertama ini pendapat mayoritas bahwasanya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini wafat setelah perang Badar, yaitu tahun kedua Hijriah ya. Pendapat yang lain mengatakan Khunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu wafat setelah perang Uhud. Jadi dua pendapat. Tadi mengatakan dia ikut perang Badar, kemudian dia terluka,
kemudian dia meninggal setelah perang Badar. Ada yang mengatakan tidak, dia ikut perang Uhud. Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Perang Uhud tahun 3 Hijriah bulan Syawal. Perang Badar bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Badar bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang Uhud bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Ada yang mengatakan dia wafat tahun 3 Hijriah setelah perang Uhud, terluka, akhirnya meninggal dunia. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab yang diisyaratkan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya ini pendapat mayoritas bahwasanya suaminya Hafsah radhiyallahu taala anha dan anhuma, suaminya meninggal setelah perang Badar. Setelah perang Badar, ikut serta perang Badar, kemudian beliau terluka, kemudian beliau meninggal dunia. Alhamdulillah menunjukkan beberapa dalil di antara yang akan sebutkan ya. Baik. Akhirnya Hafsah dalam kondisi sedih, suaminya meninggal, tapi meninggal dalam kondisi luar biasa, ikut perang, kemudian terluka, kemudian meninggal dunia. Maka ta'ayyamat, jadilah dia janda. Maka ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Hafsah selesai masa iddahnya, maka ayahnya pun mencarikan suami buat Hafsah. Ini boleh dalam syariat. Seorang mencarikan suami buat putrinya, mencarikan suami buat adiknya, adik perempuannya, mencarikan suami buat kakak perempuannya, bahkan mencarikan suami buat ibunya. Kalau bapaknya sudah meninggal atau sudah cerai, boleh carikan suami buat apa? Ibunya. Ya. Adapun bahkan mencarikan suami buat adik perempuan, ini boleh, ya, boleh. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencarikan suami buat siapa? Putrinya, buat Hafsah. Maka dia tawarkan Hafsah kepada Utsman, kepada Abu Bakar. Ya, dia tawarkan. Dan ini sunnah sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Sebagaimana pernah kita ceritakan bagaimana calon mertuanya Musa alaihissalam menawarkan putrinya dalam surat Al-Qasas, di mana calon mertuanya berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Wa in atmamta 'ashran famin 'indik, wa in atmamta 'ashran famin 'indik." Wahai Musa, sungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari 2 putriku, dengan syarat kau bekerja jadi tukang kebun, ya, ngurus kambing sama 8 tahun. Kalau kau mau 10 tahun, terserah engkau. 8 tahun atau 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran tersebut. Jadi yang menawarkan kepada Musa siapa? Bapak mertuanya. Bapak mertuanya. Kalau memang kita memiliki, melihat seorang laki yang saleh dan kita punya adik atau punya kakak, punya putri, bukanlah aib kita menawarkan kepada lelaki saleh tersebut agar bisa menjaga putri kita atau adik kita atau kakak kita. Baik, kita berusaha, nah ini namanya amal saleh. Berusaha untuk mencarikan pasangan buat putri kita, amal saleh. Ya. Demikian juga seperti ada yang menawarkan, ya, untuk adiknya misalnya, ini juga tidak mengapa, dan banyak jadian orang menawarkan buat apa namanya, buat adiknya, gimana kalau kau nikah dengan adik perempuanku, ya. Ini juga usaha yang baik untuk apa? Untuk menjaga adik kita atau kakak kita, kakak perempuan kita. Bahkan ada yang mencarikan suami buat apa? Buat ibunya. Cari suami, ibunya mungkin janda, bapaknya sudah meninggal, maka dia carikan buat ibunya. Ini semua adalah hal yang baik, ya, demi untuk menjaga kemuliaan seorang wanita. Baik, kita lihat bagaimana Umar yang berusaha menikahkan putrinya dengan orang saleh. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adiknya Hafsah. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma lahir tahun ketiga atau keempat kenabian. Kalau Hafsah tadi lahir kapan? 5 tahun sebelum kenabian. Kalau Ibnu Umar lahir
3 tahun atau 4 tahun setelah kenabian. Berarti jarak umur antara Hafsah dengan Ibnu Umar berapa tahun? 8 atau 9 tahun. Maka Abdullah bin Umar cerita, inna Umar bin Khattab hina ta'ayyamat Hafsatu, sungguhnya ayahku Umar bin Khattab ketika kakakku Hafsah menjanda, Hafsah bintu Umar, karena wafat min Hunais bin Hudzafa As-Sahmi, karena suaminya Hunais bin Hudzafa As-Sahmi wafat. Wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Hudzafa dan Hunais bin Hudzafa As-Sahmi ini adalah termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatufiya fil Madinah. Fatufiya bil Madinah, dan dia wafat di kota Madinah. Tadi kapan? Setelah perang Badar. Faqala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun cerita, ataitu Utsman bin Affan, aku pun mendatangi Utsman bin Affan. Siapa teman-teman Umar? Teman-teman Umar, Abu Bakar, Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang maksudnya umur tidak begitu jauh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling utama dia tawarkan putrinya kepada kawannya, Utsman bin Affan. Maka dia tawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qadarullah, Utsman ketika itu baru saja wafat istrinya Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulullah, putrinya Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Ketika perang Badar Utsman mau ikut, kata Rasulullah, kamu rawat saja Ruqayyah, rawat putrinya. Ternyata Ruqayyah akhirnya meninggal dunia. Ini menunjukkan di antara dalil yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwasanya wafatnya suaminya Hafsah setelah perang Badar. Kenapa? Berpapasan dengan ngepasi Utsman lagi tidak punya istri. Lagi tidak punya apa? Istri. Karena istrinya Ruqayyah meninggal dunia. Maka mumpung satu perjaka, apa namanya? Kalau janda, satunya apa? Duda, kok perjaka sih salah. Satunya janda, satunya duda. Ngepasi. Maka Umar pun menawarkan putrinya kepada Utsman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ataitu Utsman bin Affan, aku pun mendatangi Utsman bin Affan. Fa aradtu alaihi Hafsah, aku tawarkan Hafsah, maukah kau menikahi Hafsah? Hafsah, putriku. Ini tawaran yang luar biasa. Hafsah ketika itu umurnya berapa? Berapa coba ibu? 5 tambah 13 berapa? 18. Tahun kedua Hijriah perang Badar, berarti sekitar 20 tahun. Hafsah ketika itu umurnya 20 tahun ya. Kalau zaman sekarang waktu pas, zaman sekarang untuk menikah. Kalau zaman dulu mungkin terlambat. Umur 20 tahun terlambat. Karena mereka belasan tahun mereka sudah menikah. Baik, akhirnya tawar kepada Utsman duda, Hafsah janda. Maka apa kata Utsman? Sa'anzuru fi amri. Saya lihat dulu kondisiku, kata dia. Saya lihat dulu apa? Kondisiku. Maka Umar menunggu. Jawaban dari Utsman. Menunjukkan Utsman luar biasa. Pilihan pertama Umar adalah Utsman. Kata Utsman, sa'anzuru fi amri, saya akan lihat kondisiku. Fala bisa layaliya summa laqiyani. Kemudian beberapa hari kemudian, belum kasih jawaban, kemudian dia bertemu denganku. Apa kata Utsman? Badali an la atazawwaja yaumi hadza. Sepertinya aku belum pingin kawin hari-hari ini. Kata Utsman apa? Sepertinya aku belum pingin nikah hari-hari ini. Artinya menolak dengan cara yang halus. Ya. Dia tidak menyebutkan sebabnya apa. Tidak menyebutkan sebabnya. Tapi dia kasih jawaban. Ya. Dia kasih jawaban. Saya setelah 3 hari atau beberapa hari dia berpikir, dia mengatakan sepertinya saya belum menikah hari-hari ini. Taib. Qala Umar, kata Umar, falaqitu Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bukan duda, dia punya istri. Di antara istrinya adalah
ibunya Aisyah, Ummu Ruman. Ummu Ruman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq umurnya berapa ketika itu? Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih muda daripada Nabi. Kalau tahun 2 Hijriah, umur Nabi ketika itu 55. Berarti Abu Bakar umurnya berapa? 53. Jadi Abu Bakar usia 53, Hafsah umur berapa? 52. Dan Abu Bakar sudah punya istri. Ya. Tetapi Umar tidak ragu untuk menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Dia tahu Abu Bakar orang soleh yang bisa bertanggung jawab mengurusi apa? Putrinya. Ini ada kejadian nyata. Saya punya kawan, dia udah menikah. Kemudian dia melamar wanita lain untuk jadi istri kedua. Calon istri kedua tersebut, ya, gadis. Kemudian calonnya tersebut ternyata juga dilamar oleh banyak perjaka. Tapi bapak mertuanya ini milih dia, padahal dia sudah punya apa? Istri. Jadi terkadang orang tua memandang dengan mandang yang lain. Kenapa Umar tidak carikan yang perjaka? Kenapa dia milih malah yang apa? Yang sudah punya istri. Mungkin dia pandang ini Abu Bakar bisa mengurus apa? Istrinya. Maka Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Maka kata Umar kepada Abu Bakar, sahabat dekatnya. In syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar. Kalau kau mau wahai Abu Bakar, aku nikahkan engkau dengan Hafsah putriku, putrinya Umar. Tawaran menarik. Apalagi Umar adalah teman dekatnya siapa? Abu Bakar. Itu dia ingin merapatkan lagi hubungan kedekatan dengan menikahi putrinya. Apalagi mungkin juga ingin nolong putrinya janda ya. Namun apa yang terjadi? Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an. Abu Bakar cuma diam aja. Ditawarin menang wae diam. Tidak kasih jawaban iya atau tidak, enggak ada, diam aja. Kata Umar, fakuntu wa kuntu awjad alaihi minni ala Utsman. Aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada Utsman. Utsman masih mending nolak, jelas. Meskipun tunggu 3 hari berharap cemas, ternyata ditolak. Tapi dia ungkapin. Abu Bakar diam-diam aja berhari ditunggu, nggak ada jawaban, diam aja. Nggak kasih komentar kayak apa, kayak kasih kata-kata manis kayak, diam aja. Dan itu bukan kebiasaan Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang sangat soleh, sangat menjaga kata-kata, sangat menjaga perasaan. Kenapa kali ini dia menjengkelkan? Diam-diam aja. Dan Umar mengatakan, saya sangat marah. Aujat itu syiddatul wajad, itu syiddatul ghadab, marah. Ini teman dekat kok begini. Tahu anak putri saya lagi janda, saya lagi nanya. Kalau iya, enggak gitu, saya cari yang lain. Diam aja. Dan akhirnya ternyata falabistu layali, aku berdiam berapa lama, summa khatabaha Rasul. Ternyata Rasulullah SAW yang ngelamar. Subhanallah. Rasulullah SAW yang ngelamar. Fa'ankahtuha iyyahu, maka aku pun nikahkan Hafsah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika umurnya 55, Hafsah umur 20 tahun. Jadi jarak umur beliau dengan Hafsah 35 tahun. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Zahabi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh sebagian ulama, sebagian disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Fathul Bari. Akhirnya Umar mengadu kepada Rasulullah. Dia cerita, ya Rasulullah, Utsman gini, Umar gini. Kata Rasulullah, Allah akan menikahkan Utsman dengan wanita yang lebih baik, dan Allah akan menikahkan Hafsah dengan lelaki yang lebih baik. Kata Nabi SAW, Allah akan menikahkan. Jadi yang ngeluh Utsman begini, nolak. Abu Bakar menang-menang wae. Kata Rasulullah, Allah akan menikahkan Utsman dengan yang lebih baik. Ternyata dengan siapa? Ummu Kulsum, putri Nabi SAW. Dan Allah akan menikahkan
Ruqayyah Hafsah dengan lelaki yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar. Maksudnya siapa? Beliau. Akhirnya Rasulullah SAW pun menikah dengan Hafsah. Setelah menikah dengan Hafsah, ketemu lagi Abu Bakar. Ini sing meneng-meneng wae. Akhirnya Abu Bakar datang. Dia klarifikasi. Dia bilang, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syait. Kayaknya kau marah deh waktu kau nawarin Hafsah, saya diam-diam aja. Kata Umar, iyalah. Ini kalau bahasa kita. Naam, iyalah. Diam-diam aja. Maka Abu Bakar jelaskan, fa innahu lam yamna'ni an arji ilaika fiha fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Kenapa saya tidak kasih jawaban? Karena saya sudah dengar Nabi sebut-sebut Hafsah. Falan akun liufshiya sirra Rasulullah sallam. Dan saya tidak mau menyebarkan rahasia Nabi. Mungkin Nabi diskusi sama Nabi, perhatian sama teman-temannya. Ini ada anak temannya, suaminya meninggal. Mungkin Nabi ngobrol sama Abu Bakar, gimana kalau saya nikah Hafsah? Rahasia. Dan saya tidak mau menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar menunjukkan keseriusannya. Lau taraka Rasulullah SAW qabiltuha. Kalau Rasulullah tidak jadi nikah sama Hafsah, saya akan nikah dengan Hafsah. Inilah bedanya. Kenapa dia tidak kasih jawaban? Dia tidak bilang iya juga bilang tidak. Kalau dia bilang iya salah karena Nabi mau ngelamar. Kalau dia bilang tidak, siapa tahu Nabi nggak jadi. Kalau Nabi nggak jadi, dia akan tolong siapa? Hafsah sebagai teman sejati. Makanya dia diam aja, bingung. Iya salah enggak juga apa? Salah. Kalau Utsman jelas dia nggak mau. Dia berharap, ada yang mengatakan dia berharap menikah dengan siapa? Ummu Kulsum. Karena Nabi sampai ketika Ruqayyah meninggal menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum, dengan putrinya yang lain. Makanya Utsman diberi gelar Dzunurain, sang pemilik dua cahaya. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menikah dengan dua putri seorang Nabi kecuali Utsman. Bahkan ketika Ummu Kulsum meninggal, Fatimah sudah menikah dengan siapa? Ali. Nabi mengatakan, kalau saya punya putri yang lain, saya akan nikahkan lagi dengan engkau, wahai Utsman. Karena begitu sayangnya Nabi kepada Utsman. Maka ketika ditawaran Hafsah, ada beberapa pendapat yang mengatakan Utsman masih baru meninggal istrinya, maka dia masih apa? Sedih. Ada yang mengatakan dia berharap menikah dengan Ummu Kulsum, maka dia mengatakan, enggak, saya kayaknya belum mau nikah. Abu Bakar kondisinya lain. Dia diam, menang karena ada alasan. Dan ini diantara adabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Luar biasa ini. Ada rahasia dari Nabi, dia diam-diam. Padahal dia ingin nyampein. Kalau kita mau tahu enggak? Diam. Diam sampai dimarahin. Diam sampai dimarahin. Tapi namanya rahasia dijaga. Orang ngomel biarin aja daripada ngomong rahasia. Kalau kita mungkin kita enggak sabar. Teman kita bilang jangan cerita, kita malah cerita. Jadi subhanallah, adabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia siap seandainya Nabi tidak jadi, kan belum tentu Nabi bisa berubah pikiran. Kalau enggak jadi saya akan maju dia. Siap menikah dengan Hafsah. Ya. Inilah akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan Hafsah ini diberi gelar dengan dua gelar. Yang pertama beri gelar adalah Jibril alaihissalam. Nanti disebut kenapa diberi gelar. Diberi gelar diberi gelar adalah Qawwamah Shawwamah. Qawwamah Shawwamah. Hafsah adalah Qawwamah, suka sholat malam, Shawwamah, sering puasa sunnah. Terkenal Qawwamah Shawwamah. Yang cerita Jibril alaihissalam dalam suatu hadis. Ya. Padahal dia sholat di rumahnya nggak ada yang tahu. Tapi yang tahu siapa? Jibril. Qawwamah Shawwamah. Gelar kedua disebut Harisatul Quran. Dia adalah penjaga Al-Quran. Nanti akan kita jelaskan sebabnya kenapa. Baik. Maka menikahlah Hafsah dengan Rasulullah SAW. Tentu ceritanya panjang, berbagai macam kejadian. Ya. Ada konflik rumah tangga. Selain kisah-kisah indah juga konflik rumah tangga ya. Di antaranya Rasulullah SAW perhatian sama Hafsah. Rasulullah SAW menyuruh seorang wanita namanya Ashifa.
Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Qurasyiyah. Rasulullah menyuruh dia untuk mengajarkan kepada Hafsah ruqyatun namlah. Bagaimana cara meruqyah orang terkena penyakit namlah. Namlah itu penyakit kuruh. Itu semacam luka yang muncul di sekitar lambung, kanan lambung kiri. Kemudian kalau orang terkena itu penyakit zaman dulu, jadi mereka kalau sudah terkena penyakit tersebut seakan-akan ada semut yang berjalan di tubuhnya dan mereka merasa sakit. Kayak ada semut menggigit-gigit di tubuh mereka, maka disebut penyakit namlah. Ada seorang wanita terkenal pandai meruqyah untuk khusus penyakit itu. Namanya Syifa bintu Abdillah Al-Qurasyiyah. Dalam hadis Al-Hakim riwayat dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khaisam Al-Qurashi, anna rajulan minal ansar kharajat bihi namlatun. Ada seorang lelaki terkena penyakit namlah dari kaum Ansar. Penyakit yang namlah itu penyakit yang luka di lambung, kemudian badan seperti digigit semut. Fadulla ala anna Syifa binta Abdillah tarqi minan namlah. Maka ditunjukkan bahwasanya ada seorang wanita namanya Syifa bintu Abdillah, dia ahli dalam meruqyah namlah. Ini boleh wanita meruqyah lelaki, boleh ya. Tapi dengan tentu ada syarat-syaratnya, terjaga dari fitnah dan yang lain. Faja'aha fasa'ala an tarqiyahu. Maka lelaki datang kepada Syifa, dia berkata, "Tolong ruqyah saya terkena penyakit ini." Faqalat, "Wallahi ma raqaitu mundu aslamtu." Kata Syifa, saya sejak masuk Islam saya tidak pernah meruqyah lagi. Fadhahaba al-Ansari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu billadhi qalat Asy-Syifa. Maka Ansari ini pun melapor sama Nabi. Dia bilang, "Rasulullah, saya datang minta ruqyah." Dia bilang dia sudah tidak meruqyah lagi. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asy-Syifa'a, maka Rasulullah panggil sang wanita tersebut Syifa. Rasulullah berkata, "Ridhi alayya." Coba jelaskan kepadaku bagaimana cara meruqyahmu. Fa'aradatha alaihi, maka dijelaskan, saya ruqyah baca begini, baca begini, baca begini. Rasulullah tidak ada masalah. Kata Rasulullah SAW, "Irqihi," ruqyah dia. "Wa allimiha Hafsata kama allamtihal kitaba." Kalau kau sudah ruqyah lelaki itu, jangan lupa ajarkan cara ruqyah ini kepada Hafsah. Karena Hafsah ahli ibadah. Diharapkan kalau dia ruqyah manjur mungkin ya. Ajarkan kepada Hafsah cara meruqyah tersebut sebagaimana kau telah mengajarkan kepada Hafsah menulis. Jadi Hafsah ternyata sejak lama sudah pandai menulis. Gurunya siapa? Wanita ini, Syifa bintu Abdillah Al-Qurasyiyah. Hafsah termasuk wanita yang pandai menulis. Pandai menulis. Mungkin itu sebabnya kenapa Al-Qur'an dijaga oleh Hafsah. Intinya akhirnya Hafsah belajar cara meruqyah penyakit namlah, dan dia ternyata sudah pandai menulis sejak dulu, diajar juga oleh wanita yang sama. Tapi ada kejadian besar. Rasulullah SAW menceraikan Hafsah. Rasulullah menceraikan Hafsah. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan sebab kenapa Rasulullah SAW menceraikan Hafsah. Rasulullah tidak pernah mencerai kecuali sekali. Dan wanita yang pernah dicerai namanya siapa? Hafsah. Istrinya ini Hafsah yang pernah dia cerai. Kemudian Rasulullah kembali lagi, rujuk. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dari Ibnu Majah dalam sunan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan anna Rasulullah sallam talaqa Hafsata thumma raja'aha. Bahwasanya Rasulullah SAW mencerai Hafsah kemudian rujuk kembali. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Al-Hakim dengan dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma talaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Hafsah radhiyallahu anhuma umira an yuraji'aha faraja'aha. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerai Hafsah, sebabnya apa tidak ada dalam penjelasan. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk rujuk sama Hafsah. Yang perintah siapa? Allah. Setelah Nabi mencerai, Allah suruh kembalikan. Karena tentu ada sesuatu kita nggak tahu kenapa. Dalam riwayat yang lain dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, "Anna Rasulullah SAW talaqa Hafsah radhiyallahu anha."
Rasulullah SAW menceraikan Hafsah. Fa'atahu Jibril. Jibril datang kepada Nabi. Faqala, kemudian Jibril berkata, raji'ha. Merujuklah sama Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Wa innaha la zaujatuka fil jannah. Sungguhnya Hafsah itu wanita yang qawwamah, senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Dia memiliki ahli ibadah. Wanita seperti tidak pantas kau ceraikan. Wa innaha zaujatuka fil jannah, dan dia akan menjadi istrimu di surga. Rasulullah langsung kembali lagi. Rasulullah kembali lagi. Ya, sikap Nabi tersebut tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah dengan mengirim Jibril untuk agar Nabi kembali kepada Hafsah. Apa sebab Nabi menceraikan Hafsah? Tidak jelas. Namun sebagian ulama, ini ijtihad aja. Mereka mengkaitkan sebab Nabi menceraikan Hafsah karena suatu masalah, yaitu masalah Hafsah menceritakan rahasia Nabi kepada Aisyah. Dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuhrim ma halallahu lak tabtaghi mardati azwajik. Allahu ghafurun qadir. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi arafa ba'dahu wa arada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Ketika Nabi menyampaikan suatu rahasia kepada Hafsah, menunjukkan Nabi sayang sama Hafsah. Namanya suami istri hendaknya ya dekatlah. Ada rahasia, siapa yang paling berhak untuk diajak berbicara? Tentunya istri. Maka Nabi sampaikan suatu rahasia kepada Hafsah. Nabi bilang jangan cerita sama orang. Ternyata Hafsah teman dekat Aisyah. Teman dekat Aisyah. Maka Hafsah cerita sama Aisyah. Ketahuan sama Nabi. Kok Nabi bisa tahu? Allah yang kasih tahu. Ya. Hafsah mengatakan, dari mana kau tahu? Qala nabba'aniyal alimul khabir. Sungguhnya Allah yang Maha mengetahui, Maha berilmu telah mengabarkan kepada aku bahwasanya engkau telah menyampaikan rahasiaku kepada siapa? Aisyah. Ada yang mengatakan ini sebab kenapa Nabi menceraikan siapa? Hafsah. Allah alam bisawab. Saya tidak tahu, tapi ini tidak ada. Ini sebab perkataan sebagian ulama, ijtihad saja. Tapi yang jelas Nabi tidak pernah bercerita kenapa sebabnya. Yang jelas Nabi ceraikan, terus Nabi ditegur oleh malaikat Jibril untuk kembali kepada siapa? Hafsah. Ini kita ambil kesimpulan dari kisah bagaimana sikap Nabi menceraikan tanpa menjelaskan. Perhatikan. Nabi menceraikan tanpa menjelaskan sebabnya. Menunjukkan bahwasanya rahasia rumah tangga jangan sampai apa? Keluar. Laki-laki mungkin ketika dia menceraikan, dia ingin cari pembenaran. Maka dia cerita, saya ceraikan dia karena dia begini. Dia supaya tidak disalahkan ketika menceraikan apa? Istri. Istri juga balas. Ya dia ceraikan akhirnya bongkar-bongkaran apa? Aib. Nabi SAW ketika menceraikan dia diam-diam aja. Ada. Tidak jelaskan sama sekali. Jadi itu harusnya demikian. Ini wanita pernah kita nikahi dan dia punya jasa besar terhadap kita, pernah hidup berumah tangga lama. Kalau ada rahasia jangan disebarkan. Bahkan ketika sudah cerai saja jangan kita sebarkan, apalagi kalau masih belum cerai. Bongkar aib istri, bongkar aib keluarga, serang-serangan di medsos. Istri bikin status suami yang baik adalah begini. Maksudnya suami saya tidak baik. Suaminya balas istri yang kurang ajar begini sikapnya. Serang-serangan medsos. Pernah kejadian saya lihat seperti itu. Dua orang lagi bertengkar, serang-serangan di medsos. Betul itu aib. Gak usah jadikan status ya. Tahu-tahu statusnya ada hati kemudian terbelah dua ada terbelah dua. Ada yang bikin status layangan putus. Intinya sampai dikatakan di antara adab seorang, kalau sudah bersih tidak perlu ceritakan keburukan istrinya. Sebab ada seorang soleh, dia ingin menceraikan istrinya. Maka ada orang bertanya, kenapa kau ingin ceraikan istrimu? Dia bilang, bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Masa saya suami ceritakan keburukan istri?
Akhirnya dia ceraikan. Ketika ditanya lagi, kenapa kau ceraikan? Itu perempuan lain, bukan istri saya. Ngapain saya ngurus istri orang, istri perempuan lain? Ini bukan istri saya lagi. Ngapain saya ngurusin perempuan yang bukan apa? Istri. Nah, kita ini kepo, ingin tahu. Kenapa cerai? Kenapa mencerai? Kenapa nggak jadi cerai? Aduh, kenapa kembali? Semua dibahas. Mau cerai nggak dicerai kembali, orang bahas semua ibu-ibu apalagi. Kurang kerjaan ya. Maka ibu-ibu jangan jadi orang kurang apa? Kerjaan. Urus rumah tangga sendiri, nggak usah urus rumah tangga orang. Kecuali orang itu datang minta bantuan, minta baru kita urusin. Kalau enggak, udah biarin dia. Jalan sendiri, dia punya tanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Baik. Intinya Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam. Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam dan Jibril berkata, "Raji'ha, kembalilah kepada Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah." Sesungguhnya dia adalah wanita yang sangat rajin puasa sunnah dan sangat rajin salat malam. Ini di antara kejadian yang sebenarnya mengatakan karena tadi, ada yang mengatakan karena Hafsah menyebarkan rahasia Nabi, tapi ini tidak ada dalilnya, cuma sekedar dugaan para ulama karena mereka tidak menemukan kesalahan Hafsah apa. Ya. Ada kejadian juga kesalahan Hafsah, tapi itu kesalahan semua istri-istri Nabi. Ketika mulai banyak peperangan, kemudian datang banyak ghanimah, maka mulailah istri-istri Nabi kompak minta tambahan uang belanja, gampangannya. Minta tambahan uang belanja. Kenapa mereka minta tambahan uang belanja? Karena mereka melihat istri-istri sahabat yang lain diberi kelebihan. Jadi sahabat juga kan perang dan mereka dapat apa? Ghanimah. Mereka kasih ke istri mereka, istri Nabi kok nggak dapat. Maka mulailah namanya tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Maka mereka kemudian bergabung untuk minta tambahan belanja kepada Nabi. Kompak semuanya. Akhirnya Nabi SAW marah. Nabi pun pergi ke Masyrubah. Masyrubah suatu tempat agak tinggi di dekat Masjid Nabawi. Semua rumahnya 9 Nabi tinggalin. Bayangkan. Tidur di kamar sendiri nggak ada orang. Maka hebohlah di Madinah. Sebulan Nabi tidak ke rumah mereka semuanya. Nabi tidak. Istri 9 semua. Maka pergi Nabi ke Masyrubah. Makanya kalau orang ada yang poligami kemudian tidur di masjid, ya wajar ya. Ada kawan ini orang Saudi. Dia punya istri 3 atau 4. Terus dia ada kawan bertamu ke rumahnya. Terus dia punya kamar khusus. Dia ajak kamar khusus tersebut. "Nih, kamu kamar ini buat apa?" "Kalau lagi masalah saya ke sini." Semua istri saya tinggal tidur di sini. Ternyata Nabi pernah demikian. Nabi selama sebulan tinggalin mereka semua. Sampai terjadi heboh bahwasanya Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Maka sahabat kumpul di Masjid Nabawi, mereka menangis. Artinya mereka pikir ini guru kami, ustadz kami, istrinya 9 tidur sendiri di situ. Sahabat nangis semuanya. Sampai heboh. Umar juga heboh. Umar kan putri saya, dicerai atau enggak? Umar heboh. Umar ngomong sama istrinya, ternyata istrinya membantah. Istrinya Quraisy dan wanita-wanita Mekah, sifat mereka tidak suka membantah suami. Dan istrinya Umar orang Mekah. Ternyata istrinya Umar balik, dia ngomong dibantah sama istrinya. Kata Umar kaget, "Kamu kok membantah saya?" Kata istrinya, "Loh, kamu jangan heran. Istri Nabi juga bantah Nabi." Umar kaget. Bahkan ada di antara mereka memboikot Nabi sampai 1 malam. Umar tambah kaget lagi. Akhirnya Umar pergi ke putrinya Hafsah.
apa benar kalian terkadang memboikot Nabi? Kata, iya benar. Ada yang sampai malam ada. Subhanallah. Kamu tidak takutkah kalau Allah murka dengan kemurkaan Nabi? Kata Umar, kalau kau minta sesuatu, minta sama saya. Jangan minta-minta sama siapa? Nabi. Ya, intinya langsung Umar datang ke Nabi, ngecek apakah, hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Intinya, ternyata Nabi tidak menceraikan apa? Istri-istrinya. Maka setelah itu turunlah ayat takhir. Ayat takhir itu ayat suruh pilihan dalam surat Al-Ahzab. Maka Nabi datang kepada istri mereka satu-satu. Pada Aisyah. Ayatnya, ya ayuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidina hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri yang 9 orang itu semua, yang kompak, sampaikan kepada mereka semua. Jadi istri Nabi terbawa dengan suasana yang lain, karena yang lain suami-suami pada kasih apa? Harta. Kenapa mereka tidak? Karena Nabi mendahulukan akhirat daripada dunia. Sebenarnya kita sudah pernah sampaikan bagaimana kisah Fatimah. Fatimah minta pembantu saja, Nabi enggak kasih kan? Enggak kasih. Maka Nabi datang kepada Aisyah. Nabi bacakan ayat tersebut. Ya, Allah katakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian memang menginginkan dunia dan perhiasannya, keelokan dunia, fata'alaina, marilah kalian semua kemari. Umattikunna, aku akan berikan harta kepada kalian. Tetapi setelah itu, wa usarrihkunna sarahan jamilan. Kemudian kita pisah baik-baik. Enggak bisa. Enggak bisa seperti begini menemaniku sebagai Nabi. Mau jadi istri Nabi harus apa? Sabar. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu darul akhirah, kalau kau ingin Allah dan Rasul dan surga, ya, maka Allah akan menyediakan ganjaran besar bagi orang-orang yang baik di antara kalian istri-istriku. Maka Nabi datang satu persatu. Nabi datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, pilih. Kata Aisyah, enggak perlu pilih. Saya pasti pilih engkau. Enggak, kata Aisyah. Kata Nabi, musyawarahlah sama ayah ibumu untuk tetap bersamaku atau pilih dunia. Kata Aisyah, tidak perlu ya Rasulullah, masih mau pilih lagi, musyawarah ngapain? Saya pasti pilih apa? Pilih Anda. Subhanallah. Ya, namanya ada kelepasan, wanita pasti ada salah. Kemarin terprovokasi dengan sedikit uang belanja. Kemudian sabar dan kemudian semuanya pilih Nabi SAW. Dan ini kesalahan bukan cuma Hafsah saja, tapi semua istri Nabi. Dan setelah itu Allah turunkan ayat. Allah melarang Nabi untuk menikah lagi setelah itu. Setelah wanita-wanita istri Nabi yang 9 tersebut sabar. Bahkan Allah mengatakan walau a'jabaka husnuhun. Tidak boleh bagi Nabi untuk mengganti wanita lain atau menikah lagi. Meskipun ada wanita yang menyenangkan dia. Setelah istri-istri Nabi semua terima untuk hidup sabar, susah bersama Nabi SAW. Itu diantara problem rumah tangga yang pernah terjadi antara Nabi dengan Hafsah. Tapi yang problem kedua tadi mencakup seluruh istri-istri Nabi yang 9 orang. Tadi ayatnya la yahillu lakan nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Tidak halal bagi engkau wahai Nabi wanita-wanita mana lagi selain 9 orang tersebut untuk kau nikahi. Dan tidak boleh kau cerai terus kau ganti dengan wanita lain. Cuma 9 saja terakhir. Dan tidak boleh kau ceraikan Hafsah atau ceraikan lain kau ganti dengan wanita yang lain. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun ada wanita-wanita yang juga cantik, tidak boleh. Ini semua karena Allah memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Akhirnya Nabi SAW pun meninggal pada tahun 11 Hijriah. Kemudian Hafsah pun hidup sendiri. Di antara perhatian, di antara kemuliaan Hafsah radhiyallahu taala anha, di zaman Abu Bakar terjadi banyak perang dan banyak sahabat penghafal Quran meninggal dunia.
Terlebih lagi ketika peperangan Ma'rakatul Yamamah. Ma'rakatul Yamamah itu perang melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab dia punya pasukan sekitar 40.000. Pasukan yang siap membela Musailimah. Karena dia menganggap Musailimah nabi baru, nabinya Banu Hanifah. Kemudian diperang melawan pasukannya Khalid bin Walid, juga puluhan ribu. Dan ketika itu susah melawan mereka karena mereka pasukan berani mati. Sehingga banyak sahabat yang meninggal dunia, sehingga banyak ahli Al-Quran yang meninggal dunia. Maka akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar kasih ide. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Innal qatla qad istaharra yaumal hamamah bi qurra'il Quran." Wahai Abu Bakar, sungguh perang Yamamah, Ma'rakatul Yamamah telah menjadikan banyak ahli Quran yang meninggal dunia. Wa inni akhsha in istaharra al-qatlu bil qurra bil mawatin fa yadhhabu katsir min al-Quran. Saya khawatir kalau terjadi beberapa perangan dan banyak penghafal Quran yang meninggal, nanti Quran hilang. Ya. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Quran. Menurut saya Al-Quran yang ada dikumpulin. Abu Bakar waktu itu berat. Dia bilang, bagaimana kau menyuruh saya melakukan suatu perbuatan yang Nabi tidak pernah melakukannya? Seandainya kau suruh saya pindahkan gunung satu tempat, paling saya akan lakukan. Ini berat. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Tapi Umar ngomong terus, dipanggil Zaid bin Sabit. Akhirnya dada Abu Bakar pun menerima. Akhirnya Zaid bin Sabit pun diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran ketika itu ditulis, ada ditulis di usub, yaitu di jari dan nakhlah, yaitu dari korma, pelepah korma. Ada yang ditulis di tulang-tulang tipis, ditulis. Ada mungkin di batu-batu, dan ada yang dihafalkan. Maka Zaid bin Sabit disuruh kumpulkan Al-Quran. Waktu itu tidak teratur, ya surat ini satu. Jadi dikumpulkan semua jadi banyak. Lembaran-lembaran, tulang-tulang, terus pelepah-pelepah korma. Disimpanlah di sisi Abu Bakar. Sampai Abu Bakar meninggal dunia. Belum jadi mushaf seperti ini, belum. Masih dikumpulkan. Ini literaturnya dikumpulkan. Setelah itu Abu Bakar meninggal, dipindahkan kumpulan-kumpulan tadi dipindahkan di Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal, dipindahkan ke Hafsah yang jaga. Makanya disebut harisatul Quran. Dia diberi amanah untuk menjaga. Mungkin karena dia pandai, rajin ibadah, bisa baca tulis, sehingga dia tahu bagaimana bersikap dengan lembaran-lembaran tersebut. Sampai di zaman Utsman punya ide bikin mushaf. Ya, agar tidak terjadi perselisihan. Maka dikumpulkan seluruh Al-Quran yang dihapus semua diminta kembali oleh Utsman, kemudian disusun, diatur surat ini sebelumnya, surat ini kemudian sampai jadi mushaf. Setelah jadi mushaf dikembalikan kepada Hafsah, lembaran-lembaran tadi. Ini diantara jasa Hafsah itu menjaga lembaran-lembaran Al-Quran sejak zaman Abu Bakar sampai zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan di antara kemuliaan Hafsah juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan bagian dari perang Khaybar, sebuah tanah yang subur yang memiliki korma yang banyak, dan ini harta yang paling atau aset yang paling dicintai oleh Umar. Maka Umar berkata, "Wahai Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah aset ini. Saya ingin mewakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bersedekah." Dan dahulu demikian para sahabat kalau bersedekah mereka memilih harta yang paling mereka cintai. Karena mereka tahu sedekah ini untuk membangun istana di akhirat. Ini adalah aset yang paling aku cintai, saya ingin sedekah. Kata Nabi, wakafkan. Yaitu hasilnya diwakafkan untuk fakir miskin, ya, untuk kerabat, untuk tamu, untuk ibnu sabil, orang yang musafir kehabisan bekal. Akhirnya Umar pun mewakafkan asetnya tersebut. Ketika dia akan meninggal, dia tulis wasiat. Kalau saya meninggal, yang jadi nazirnya Hafsah. Yang jadi maksudnya yang ngurusin itu namanya siapa? Hafsah. Jadi Hafsah dipercaya Umar untuk ngurusin wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian akhirnya di antara wasiat Umar kepada Hafsah tadi, pertama, waktu terjadi heboh Nabi ceraikan istri-istrinya, ternyata tidak. Umar datang kepada putrinya, dia berkata, "La tastaktsirin nabiyya wa la turaji'ihi fi syai'in
wala tahjurihi wasalini ma badalaki. Dia bilang, wahai putriku Hafsah, jangan kau minta berlebihan kepada Nabi. Pertama. Yang kedua, jangan kau bantah Nabi SAW, jangan bantah suami. Dan jangan kau boikot apa? Suami, tidak diajak ngomong. Jangan. Dan kalau kau perlu apa-apa minta sama bapakmu, jangan minta sama suami. Ini ayah yang baik tetap perhatian sama putrinya. Meski putrinya sudah berkeluarga, kalau lihat ada sesuatu yang tidak baik, dia nasihati putrinya. Ya, putri kita sudah menikah, jangan dibilang itu urusan rumah tangga. Enggak, ada saatnya kita ikut campur, ada saatnya. Kita nasihati putri kita sebelum kalau kita mau berbicara dengan mantu, terutama istri putri kita dulu. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian nasihat yang kedua, ketika Umar akan meninggal dunia. Umar kita tahu ditikam. Kemudian ketika ditikam sedang salat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Majusi. Kalau dia minum susu keluar dari perutnya, lambungnya karena bocor, dan dia tahu akan meninggal dunia. Maka datanglah Hafsah radhiyallahu taala anha, kemudian memuji ayahnya. Dia mengatakan, ya sahibah Rasulillah, wahai sahabatnya Rasulullah. Ya sihra Rasulillah, wahai sihir itu maksudnya kerabat karena pernikahan. Ya. Maksudnya mertuanya Rasulullah SAW. Wahai Amirul Mukminin, dia puji ayahnya. Kemudian intinya dia panggil Hafsah ke sini. Kemudian dia berkata sebelum meninggal, inni uharrij alaiki bimali alaiki minal haq an tandubini ba'da majlisiki hadha. Saya punya hak kepada engkau wahai Hafsah, saya orang tuamu. Ya. Saya minta engkau jangan ketika saya sudah meninggal jangan meratap. Jangan apa? Meratap. Karena itu niyaha. Fa amma ainuka falan amlikha. Falan amlika. Adapun kau menangis saya tidak bisa larang. Manusiawi menangis. Tapi jangan apa? Meratap. Wa innahu laysa min mayyitin yundabu bima laysa fi illa al malaikatu namaqathu. Sungguhnya seorang kalau meninggal kemudian diratapi dengan hal yang tidak pantas, maka malaikat akan marah, dalam riwayat malaikat akan mencatatnya. Ini wasiat Umar kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Tapi Hafsah radhiyallahu anha kemudian hidup setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya ayahnya. Kemudian beliau akhirnya wafat ya dalam kondisi rajin ibadah. Bahkan disebutkan di akhir hayatnya beliau puasa tidak pernah berbuka. Puasa lagi puasa. Ada khilaf di kalangan para salaf. Apakah boleh puasa terus-terusan lebih daripada puasa Daud? Ada khilaf. Tapi disebutkan riwayat Hafsah di akhir hayatnya puasa terus. Karena dia rajin apa? Puasa. Ya. Meninggal dunia pada tahun ada yang mengatakan 41 Hijriah dan ada yang mengatakan 45 Hijriah.